Lausa senang sekali lihat Timothy dan Levia sudah siap untuk ibadah hari ini. Teman-teman yang di rumah, apa kalian sudah siap? Pasti siap. Kalau semuanya sudah siap, berarti waktunya kita mulai. Oke semuanya, selamat datang lagi di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutilah saja. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa ibadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wow, kayaknya Levi punya teman baru. Iya, yuk kita tanya siapa namanya. Levi, teman baru ya? Siapa namanya? Lala. Wah, coba kita minta Lala perkenalan sama buat teman-teman di rumah. Hai, aku Lala, teman-teman. Wah, Lala mau ikut sama kita memuji Tuhan loh teman-teman. Oh ya, tadi Timothy bisikin Lausa Caca. Katanya kita harus apa, Tim? Bersyukur. Kita harus bersyukur karena kita itu anak Tuhan. Sekarang Lausa mau tanya, kalau Timothy memangnya bersyukur untuk apa? Bersyukur kita punya rumah. Wah, hebat. Kalau Levia? Bersyukur punya papa mama untuk dijaga. Oh, bersyukur punya papa mama yang jagain anak-anak. Kalau Lausa Caca bersyukur apa? Lausa Caca bersyukur bisa bangun, bisa baca, bisa menyanyi. Tanya Lala yuk. Kalau Lala bersyukur untuk apa? Yuk, bersyukur kita punya saudara-saudara. Happy, bye-bye. Wah, kata Lala, Wow. dia bersyukur punya teman-teman yang bisa berbagi dan berbaikan. Ya, itulah tandanya kalau kita anak Tuhan. Jadi kita harus mau selalu ikut Tuhan. Yuk sama-sama kita walking with Jesus. Yuk kita goyang semua. Kita mau puji Tuhan. Walking with Jesus. Walking with Jesus. Walking every day, all along the way. Walking with Jesus. Walking with Jesus along. Walking in the sunlight, walking in the shadow. Walking every day, all along the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow. Walking with Jesus along. Sekali lagi ya. Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Come on. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all along the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus along. Sekali lagi ya, walking in the sunlight. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all along the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus along. Oke, sebagai anak Tuhan, Tuhan juga berikan kita talenta atau kepintaran masing-masing. Kalau Timothy pintar apa? Desainer dengan Lego desainnya. Wah, hebat. Kalau Levi? Gambar. Wah, Levi suka gambar-gambar. Kalau Lala? Dia suka panjat-panjat. Lalu Caca suka mengajar anak-anak. Kalau teman-teman di rumah, kira-kira apa ya talentanya? Ada yang bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa China. Ada yang bisa pintar berdoa. Wah, iya betul. Banyak sekali. Tuhan sudah berikan pada setiap kita itu talenta yang bisa kita kembangkan.
Dan kita bisa lakukan itu karena bersama Tuhan, aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Lompat yang tinggi. Yeay, yeay, yeay. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Siap-siap tangannya semua. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Aku bisa. Ta, ta, ta. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Lompat yang tinggi. Yeay, 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 yeay. Sa, sa, sa. Aku bisa. Ta, ta, ta. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Siap lompat? Yeay, yeay, yeay. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sama-sama. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Aku bisa. Ta, ta, ta. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Lompat yang tinggi. Yeay, yeay, yeay. Sa, sa, sa. Aku bisa. Ta, ta, ta. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Aku bisa. Ta, ta, ta. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 yeay. Sa, sa, sa. Aku bisa. Ta, ta, ta. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Anak-anak tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sayang sama kita? Iya dong, soalnya kita anak Tuhan. Oh, anak Tuhan atau anak papa mama nih? Anak papa mama juga dong. Emang gimana sih Tim maksudnya anak Tuhan? Anak Tuhan, ada yang berdoa terus, ada yang nurut sama Tuhan. Berbagi, betul ya? Pergi. Berbuat baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah sayang sama kita. Ya. Jadi kita juga harus mau belajar firman Tuhan. Karena di sana banyak cerita firman Tuhan yang mengajarkan kita harus berbuat seperti apa sebagai anak Tuhan. Yuk sama-sama kita mau dengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan dulu. Jesus love me, this I know. Ayo semuanya kita berdoa hati di tangan. Kita goyang-goyang. Jesus love me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Hate the
Shalom. Nice to meet you again. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena diberi tubuh yang sehat, masih boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, biarlah Engkau mau memimpin kami, biar Roh Kudus-Mu mau memimpin kami, melembutkan hati kami, supaya kami boleh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ketika kita pergi keluar rumah, pasti kita melihat banyak sekali tanda-tanda. Contohnya seperti tanda ini ya. Kira-kira apa ya tanda ini artinya? Benar, ini adalah tanda girls toilet dan boys toilet. Yang pakai rok berarti toilet perempuan, tapi kalau yang pakai celana berarti toilet laki-laki. Nah, kira-kira kalau tanda ini apa ya artinya? Hayo, siapa yang tahu? Ini gampang banget ya guys. Karena ketika kita naik mobil sama papa mama, kita akan banyak menemukan tanda ini di jalan. Apa ya artinya? Benar. Ini adalah tanda lampu lalu lintas. Kalau hijau berarti mobil atau sepeda motor boleh jalan. Kalau merah berarti stop. Kalau oranye berarti kita mobilnya harus hati-hati, pelan-pelan. Nah, ternyata adik-adik setiap tanda-tanda itu mempunyai arti loh. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa ternyata di Alkitab Tuhan juga memberikan banyak tanda-tanda kepada kita dan setiap tanda itu mempunyai arti. Contohnya apa ya adik-adik? Tuhan juga memberikan tanda berupa pelangi. Ayo, siapa yang masih tahu dan masih ingat? Apakah artinya pelangi yang Tuhan berikan kepada kita? Benar. Artinya Tuhan tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Nah, hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai ke 33 yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru. Bahwa Tuhan menggunakan air sebagai tanda yang penting yang mempunyai arti di mana Tuhan menyuruh kita untuk dibaptis. Apa artinya ya Lause? Yuk kita mendengarkan cerita tentang Paulus dan Silas. Nah adik-adik, ketika Paulus dan Silas disuruh Tuhan memberitakan Injil di kota Filipi, mereka mengajar banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Suatu ketika mereka berkhotbah di kota Filipi, mereka ditangkap padahal mereka tidak melakukan suatu kesalahan. Mereka diadili dan dipenjarakan karena mereka memberitakan firman Tuhan. Bayangkan adik-adik, mereka dituduh dan dipenjarakan bukan karena kesalahan mereka, tapi karena mereka memberitakan firman Tuhan. Maka mereka memerintahkan kepala penjara untuk mengawasi mereka agar mereka tidak melarikan diri. Karena itu kepala penjara itu menempatkan Paulus dan Silas di penjara bawah tanah yang gelap, yang bau. Dan kepala penjara ini mengunci kaki mereka dalam pasungan agar mereka tidak bisa pergi kemana-mana dan tidak bisa melarikan diri. Pada saat mereka duduk di penjara, Paulus dan Silas melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka malah bernyanyi, pujian dan berdoa kepada Allah. Bayangkan, walaupun dalam keadaan sakit dan diperlakukan dengan buruk, mereka tetap berdoa dan memuji Tuhan. Mereka berbuat itu supaya didengar oleh orang lain.
Sekitar tengah malam terjadilah gempa bumi yang hebat. Pintu penjara terbuka dan rantai belenggu mereka terlepas. Paulus dan Silas memuji Tuhan karena Tuhan telah melepaskan mereka. Namun kepala penjara menjadi sangat takut karena pikirnya, bagaimana ini semua tahanan telah melarikan diri? Apa yang harus aku katakan? Pada saat itu kepala penjara itu mau menyakiti dirinya sendiri karena takut. Namun tiba-tiba kepala penjara itu mendengar Paulus berteriak, "Jangan menyakiti dirimu, kami semua masih ada di sini." Dengan gemetar, kepala penjara itu bertanya suatu pertanyaan yang penting. Apakah yang harus aku lakukan agar aku selamat? Dan Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kemudian pergilah Paulus dan Silas ke rumah kepala penjara itu. Pada saat itu juga kepala penjara dan seluruh keluarga mereka, termaksud istri dan anak-anak mereka, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat itu juga Paulus dan Silas mengajak kepala penjara dan seluruh keluarganya dibaptis dengan air. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat ya bahwa ketika kepala penjara percaya kepada Tuhan, maka kepala penjara itu beserta keluarganya, yaitu istri dan anak-anak mereka juga ikut dibaptis dengan air. Nah, di sini Tuhan memakai air sebagai tanda baptisan. Nah, sama seperti kepala penjara ini ya, di mana ketika kepala penjara ini percaya, maka anak-anak mereka juga dibaptis. Begitu juga dengan papa mama kalian. Ketika papa mama kalian percaya kepada Tuhan Yesus, maka sebagian besar papa mama kalian akan membawa kalian untuk dibaptis bayi atau baptis anak di gereja. Nah, kalian bisa lihat di foto ini ya. Kalian bisa tanya papa mama kalian, apa kalian sudah dibaptis? Seperti beberapa bayi dan anak kecil ini, dibaptis saat bayi atau saat masih kecil. Nah, biasanya pendeta akan memercikkan atau menuangkan air di atas kepala kalian dengan mengatakan, "Aku membaptis kamu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus." Kenapa dengan nama Allah Bapa? Karena Bapa sudah memilih kita untuk masuk dalam keluarga Allah. Dengan nama Allah Anak, karena Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dengan nama Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memberi kita hati yang baru, yang membuat kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin kalian bertanya, "Lause, kenapa ketika pendeta membaptis seseorang harus menggunakan tanda air?" Nah, memangnya apa artinya air? Nah, adik-adik, kan setiap tanda ada artinya bukan? Seperti tanda lampu lalu lintas yang mempunyai arti. Nah, sama. Air juga ada artinya. Coba kalian pikir, kalau tangan kita kotor, pasti kita akan mencuci dan membersihkan tangan kita dengan air. Atau ketika badan kita kotor atau bau, maka kita akan mandi dengan menggunakan air untuk membersihkan badan kita, bukan? Nah, air membuat kita berpikir tentang sesuatu yang bersih. Sama seperti air pada saat dibaptis. Artinya juga digunakan sebagai tanda untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, tapi kalian mungkin bertanya, "Lause, apa sih artinya baptisan itu? Dan apakah aku harus dibaptis?"
Nah, Yesus sendiri di Alkitab berkata dan memerintahkan bahwa kita orang yang sudah percaya seperti papa mama kalian dan termasuk anak-anak mereka seperti kalian harus dibaptis. Karena baptisan itu adalah suatu tanda Tuhan Yesus termasuk anaknya bahwa kita dipersatukan dengan Tuhan dan akan menjadi satu dalam keluarga Allah. Nah, tentu saja kita sudah dibaptis dan menjadi anak-anak dari keluarga Allah. Tuhan berjanji akan selalu menjaga anak-anak orang percaya. Dan Tuhan melalui gerejanya dan lause-lause di sekolah minggu berjanji membantu orang tua kalian untuk mengajari kalian tentang Allah. Dan mendoakan kalian supaya bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Yuk adik-adik, kita berterima kasih kepada Tuhan atas sakramen baptisan anak, di mana Tuhan memakainya sebagai tanda bahwa kita telah disatukan dengan Tuhan Yesus sebagai satu dalam keluarga Allah. Dan Tuhan berjanji akan selalu menjaga kita. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau memberikan tanda baptisan supaya kami anak-anak boleh menjadi satu dengan Tuhan di dalam satu keluarga Allah. Dan terima kasih Tuhan, sekali lagi kami diingatkan bahwa Tuhan akan selalu menjaga sertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini ayat hafalan kita hafalkan bersama teman-teman kita Timi dan Levi. Siap Timi? Siap, Lause. Siap Levi? Siap, Lause. Ayo kita sama-sama hafalkan di Matius 28. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa nah dan Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi ya Timi, Levi, siap? Siap. Wah, semangat nih. Yuk sekali lagi. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wah, pinter nih Timi sama Levi. Thank you ya. Sip. Hai adik-adik semua. Untuk aktivitas hari ini kita akan membuat gambar hati dan juga daun seperti ini dengan kertas origami yang kemudian akan kita tempelkan seperti ini. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas origami, lem, gunting, kertas buffalo, penggaris, dan juga pen atau pensil. Pertama-tama kita akan membuat terlebih dahulu cara untuk gambar hatinya. Kita akan melipat dua, kemudian kita gunting. Setelah itu kita akan melipat lagi. Nah, setelah itu kita akan menggunting bagian ujungnya. Setelah itu kita akan melipatnya. Kemudian kita akan menempelkan dua sisinya seperti ini.
jadinya nanti seperti ini. Kita akan membuatnya dalam 3 warna, merah, putih, dan juga hitam. Setelah ini, sekarang kita akan belajar untuk membuat daunnya. Kita akan menggunakan warna hijau. Setelah itu kita akan membagi 2 lagi menjadi bentuk segitiga. Lalu kita akan melipatnya. Kemudian kita akan merekatkan kedua sisinya. Jadinya akan seperti ini. Untuk daunnya kita akan menggunakan 2 warna, hijau dan juga hitam. Setelah semua bahannya sudah dikerjakan, sekarang kita akan membuat gambar salibnya. Kita akan menggunakan warna coklat. Setelah semuanya selesai, kita akan menempelkannya ke kertas pulpanya. Sebelumnya kita akan membagi 3 dengan ukuran 10 cm. Kemudian kita akan melipat menurut garis yang telah kita buat. Nah, setelah itu kita akan menempelkan gambar hati dan juga daun yang sudah kita buat. Pertama-tama kita akan menempelkan yang sisi bagian hitamnya. Warna hitam melambangkan dosa. Daun ini melambangkan buah dari apa yang kita lakukan ketika kita memiliki hati yang berdosa. Kita akan menghasilkan buah-buah dosa. Setelah itu kita akan menempelkan gambar salib juga hati yang berwarna merah. Hati yang berwarna merah melambangkan darah Kristus yang telah berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Selanjutnya kita akan menempelkan yang warna putih. Warna putih itu melambangkan hati yang suci. Sebagai orang percaya, kita telah diselamatkan. Dan ketika kita mau taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah yang berwarna hijau ini. Nah, setelah semuanya selesai, kita akan menempelkan bagian ujungnya. Nah, jadinya seperti ini. Terima kasih. Wah, semuanya hebat. Sekarang waktunya apa ya, Levi? Sekarang waktunya persembahan. Terus persembahannya nanti bulan Desember dibawa kemana, Tim? Bawa ke gereja. Wah, betul sekali. Yuk semua siapkan persembahannya. Nanti bulan Desember bisa dibawa ke gereja. Wah, tadi kita sudah puji-pujian.
sudah dengar firman, sudah ayat hafalan, aktivitas persembahan. Berarti sekarang waktunya menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Dadah!